Definisi, teori, serta faktor penghambat perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara yang dilakukan antar individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah negara, atau pemerintah negara dengan pemerintah negara yang lain. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Teori perdagangan internasional itu ada dua, yaitu 1. Teori dari kaum merkantilis. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Realisasi caranya adalah A. Mendorong meningkatkan ekspor, B. Membatasi impor, C. Memperluas daerah koloni atau jajahan guna mendapatkan bahan mentah yang murah, D. Memperoleh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua yaitu teori dari kaum klasik. Teori dari kaum klasik dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. A. Teori keunggulan mutlak, absolute advantage, dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1937. Teori ini beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Contoh, produksi seorang pekerja dalam setahun. Negara Vietnam dengan Indonesia. Beras negara Vietnam 2.000 per kilogram, di Indonesia 1.500 per kilogram. Untuk bahan tekstil 1.000 meter untuk negara Vietnam dan 3.000 meter untuk negara Indonesia. Dari tabel tadi terlihat bahwa seorang pekerja di Vietnam dapat menghasilkan beras lebih banyak daripada seorang pekerja di Indonesia. Seorang pekerja di Indonesia dapat menghasilkan tekstil lebih banyak daripada seorang pekerja di Vietnam. Sehingga Vietnam secara mutlak lebih efisien dalam produksi beras, sedangkan Indonesia secara mutlak lebih efisien dalam produksi tekstil. Kesimpulannya, Vietnam akan mengekspor beras ke Indonesia dan mengimpor tekstil dari Indonesia. Indonesia akan mengekspor tekstil ke Vietnam dan mengimpor beras dari Vietnam. B. Teori keunggulan komparatif, comparative advantage, dikemukakan oleh David Ricardo tahun 1971. Teori ini beranggapan perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. Perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Contoh, antara negara Kanada dan Indonesia. Sepatu 5 untuk negara Kanada dan 6 untuk negara Indonesia. Untuk yang pakaian 4 dari negara Kanada dan 12 dari Indonesia. Dari tabel di atas, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam hal produksi sepatu maupun pakaian, tetapi keuntungan tertingginya pada produksi pakaian. Sementara Kanada memiliki kelemahan mutlak untuk kedua barang tersebut, tetapi kelemahan terkecilnya pada produksi sepatu. Bagaimanapun, kedua negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Di Indonesia, 1 potong pakaian sama dengan 0,5 pasang sepatu. Di Kanada, 1 potong pakaian sama dengan 1,25 pasang sepatu. Jika kedua negara itu berdagang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan 0,75 pasang sepatu. Di Kanada, 1 pasang sepatu sama dengan 0,8 potong pakaian. Di Indonesia, 1 pasang sepatu sama dengan 2 potong pakaian. Jika kedua negara berdagang, maka Kanada akan mendapatkan keuntungan 1,2 potong pakaian. Kesimpulan, sebaiknya Indonesia mengekspor pakaian ke Kanada dan mengimpor sepatu dari Kanada. Sebaliknya, Kanada mengekspor sepatu ke Indonesia dan mengimpor pakaian dari Indonesia. Dengan demikian, kedua negara dapat mengoptimalkan keuntungan. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Kebutuhan negara dan masyarakat. 2. Perbedaan sumber daya alam setiap negara. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. 4. Meningkatkan pendapatan negara. 5. Perluasan target pasar. 6. Perbedaan iklim. 7. Perbedaan selera. 8. Transportasi antar negara. 9. Mencari dukungan luar negeri.
Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Keamanan suatu negara. 2. Kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. 3. Rendahnya sumber daya alam. 4. Pembatasan impor dan penetapan tarif. 5. Peraturan politik anti-dumping, yaitu untuk melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor. 6. Mata uang berbeda antar negara. 7. Kurs mata uang tidak stabil. 8. Proses pembayaran sulit dengan resiko besar. 9. Organisasi regional.